studi tour yang menelan korban, tapi nggak ada kapok-kapok ke sekolah ini melakukan studi tour. Kenapa sih? Apa karena gurunya pengen jalan-jalan gratis gitu? Apa karena ada lebihnya gitu dari uang kolektif? Coba dong, jelaskan dong. Hola netizen yang tercinta, pemerintah Kota Depok akan mengevaluasi secara menyeluruh kegiatan di luar lingkungan sekolah setelah terjadinya kecelakaan bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok di Subang, Jawa Barat. Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menyampaikan, Pemkot Depok akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang bertanggung jawab atas SMA, SMK, dan MA. Secara teknis, evaluasi ini akan melibatkan Dewan Sekolah, Dewan Pendidikan Kota Depok, Lembaga Persatuan Sekolah Swasta, Dinas Pendidikan Kota Depok, kantor cabang dinas, hingga pihak kepolisian. Ditegaskan Imam, keselamatan kendaraan yang digunakan para siswa adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini berkaca dari kecelakaan bus rombongan siswa SMK Lingga Kencana yang diduga akibat rem bus blong. Namun, Imam menekankan saat ini Pemkot Depok dan pihak terkait masih fokus pada upaya penanganan para korban kecelakaan dan pemakaman korban yang meninggal dunia. Diberitakan sebelumnya, sebuah bus pariwisata yang membawa rombongan siswa SMK Lingga Kencana Depok mengalami kecelakaan di Jalan Turunan Ciater, Subang pada Sabtu 11 Mei 2024. Dalam kecelakaan tersebut, 10 siswa yang menjadi penumpang bus dan 1 pengendara sepeda motor meninggal dunia. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku turut berduka cita dengan kecelakaan yang terjadi SMK Kencana Depok ya, karena 11 orang dinyatakan wafat dan 32 orang lainnya luka-luka. Tapi di sini aku ingin lebih memperhatikan, yang ingin aku omongin adalah banyaknya perusahaan-perusahaan bis yang nggak jelas, oke? Dan kualitas bis-bis di Indonesia, perusahaan transportasi yang sekarang semakin marak. Kita nggak tahu kredibilitas perusahaan itu apakah sudah terverifikasi atau belum. Kalau aku perhatikan sekarang tuh banyak banget loh perusahaan bis-bis yang nggak jelas. Kalau zaman dulu ya, zaman gue dulu, setiap kali study tour kita selalu pakai bis yang sudah memiliki kredibilitas ya, perusahaannya sudah jelas dan terverifikasi, istilahnya begitulah. Dulu pasti Damri, kita pasti selalu pakai bis Damri ya, pemerintah, itu kan punya pemerintah kalau nggak salah kan. Tapi sekarang lihat bis-bis zaman sekarang, berbagai model, bahkan ada namanya. Ini harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Mereka, bagaimana kualitas mereka ya dalam perawatannya ya. Belum lagi kan kalau saya dengar sekarang di sekolah-sekolah itu mereka itu mengelola keuangannya secara mandiri. Jadi istilahnya sekolah itu bisa mencari uang ya, mencari uang dengan cara dari study tour salah satunya. Kalau dulu zaman study tour zaman dulu yang namanya keuangan itu kita izin dulu ke Depdiknas ya untuk keuangannya apa segala macam. Makanya dulu lebih ketat. Makanya zaman dulu memang nggak semarak sekarang kecelakaan study tour tuh. Sekarang hampir setiap bulan, setiap semester kita dengar kecelakaan study tour. Karena kenapa? Karena kendaraannya, ya perusahaan kendaraan transportasinya itu legal atau ilegal, sudah terverifikasi atau sudah secara intinya sudah terdaftar atau tidak, dan sudah masuk uji kelayakan atau tidak. Oke. Karena aku perhatikan sekarang banyak sekali perusahaan bis yang nggak jelas. Belum lagi dari kualitas supirnya ya, ugal-ugalan. Zaman dulu kalau ada study tour itu supirnya itu ya berseragam. Gue masih inget banget dulu study tour di sekolah gue, itu bisnya bagus, Damri ya, terus supirnya pakai seragam. Nah sekarang nggak ada seragamnya dan kelihatan banget itu perusahaan bener-bener nggak tahu itu legal atau ilegal. Perusahaan transportasi itu sudah terdaftar belum di Dinas Perhubungan atau Transportasi. Gue tadinya sih pingin nge-spill ya bagaimana kualitas transportasi terutama bis yang ada di jalan-jalan, karena gue juga sempat kecelakaan gara-gara mereka. Yes, mobil gue sempat penyok gara-gara bus, tapi alhamdulillah gue baik-baik aja. Kalau kalian mau nunggu, nanti gue mau bikin videonya nge-spill ya gimana kualitas berkendara transportasi di Indonesia, terutama bis, yang sangat membahayakan. Bukan hanya membahayakan penumpang, tapi juga orang-orang di sekitar pengendara di jalan. Oke, jangan lagi
ya study tour di Indonesia untuk sementara waktu. Kalaupun mau study tour pakai perusahaan yang sudah memiliki kredibilitas, ya sudah terjamin, teruji. Jangan memakai perusahaan bis abal-abal, karena sekarang banyak banget perusahaan bis abal-abal yang nggak jelas dari mana. Bahkan bis zaman sekarang tuh ada namanya loh. Anak-anak sekarang tuh namanya ada Blackpink, ada Kiss Panda, apalah namanya istilahnya. Jangan lagi ada kayak gitu. Kayaknya pemerintah harus menyidak perusahaan-perusahaan transportasi yang diragukan keabsahannya, ya. Sudah saatnya, karena ini sudah banyak sekali setiap semester kita mendengar kasus kecelakaan study tour. Studi tour menelan korban, 12 orang meninggal dunia, SMK Lingga. Nggak ada kapok-kapok ini sekolah ya. Udah berapa kali padahal terjadi itu studi tour yang menelan korban, tapi nggak ada kapok-kapok ke sekolah ini melakukan studi tour. Kenapa sih? Apa karena gurunya pengen jalan-jalan gratis gitu? Apa karena ada lebihnya gitu dari uang kolektif? Coba dong, jelaskan dong. Padahal kan berisiko sekali itu bawa anak orang jauh-jauh. Tapi masih tetap saja dilakukan. Kenapa sih? Jadi curiga nih. Nggak semua anak murid itu pada punya duit, bos. Wahai para guru, wahai para kepala sekolah. Berisiko sekali bawa anak-anak murid ini keluar daerah yang jauh-jauh. Tapi kenapa masih tetap dilakukan? Kenapa? Coba kasih dong alasannya kenapa. Sekarang mah simpel lah tahun 2024 ini. Salahkan aja sekolah bila mana terjadi kecelakaan lagi. Kalau di Subang yang nggak harus juga jor-joran keluar dari Subang, ya kan? Kayak di Pekalongan yang nggak harus juga jor-joran ke daerah-daerah lain. Karena dulu wisata budaya daerah setempat. Sukabumi ya di Sukabumi. Cirebon ya di Cirebon, Bandung ya di Bandung. Nggak harus dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari Jawa Barat sampai ada yang ke Bali. Bayangin, ini murid yang pengen wisata apa gurunya yang pengen wisata, ya kan? Sekarang kalau sampai terjadi kecelakaan lagi, salahkan gurunya dan sekolahnya yang melakukan studi tour. Semoga korban diberikan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Semoga husnul khotimah dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Jaga persatuan, NKRI harga mati. Nih dengerin ya, buat para oknum guru yang selalu mengatasnamakan untuk kelulusan sekolah harus study tour keluar daerah. Nggak usah, mulai sekarang nggak usah lulusan keluar daerah. Emang di sekolah nggak bisa, ngapain harus buang-buang biaya, pakai ke Subang lah, ke Tegal lah, ke Jogja lah. Dan bukan lagi biaya kecil itu, harus ada 2 juta, 3 juta. Hei, mohon maaf tuan guru, oknum, mohon maaf nih, gue nyebutnya tuan guru, oknum, guru mah mulia, pahlawan tanpa jasa yang emang ikhlas, bukan cuma numpang liburan sama anak sekolah. Nih mohon maaf, emang orang-orang tua murid itu semuanya pada punya duit? Enggak, karena profesinya juga beda-beda. Ada yang kuli nyuci, kuli gosok, kuli panggul, ojol. Lu pikirin ojol, bagaimana mau punya duit 3 juta buat makan aja susah, sementara lu paksa anaknya supaya liburan, lulusan keluar daerah. Buat makan aja susah, boro-boro buat liburan, Pak. Mohon maaf, bicara masalah liburan mah nggak usah harus ada study tour. Mereka punya duit juga ntar pada liburan sendiri. Lagian tugasnya sekolah mah buat belajar, bukan buat liburan, ya. Lagian lulusan sekolah mah cukup di sekolah bikin nasi tumpeng sambil berdoa, itu lebih afdol, nggak buang-buang biaya. Sekarang aja ada kejadian kecelakaan, pada bingung kan semuanya, siapa yang mau tanggung jawab? Gua gedeg jadinya. Mulai sekarang nih mohon maaf dinas pendidikan dengerin ya, nggak usah lagi izinin sekolah-sekolah study tour keluar daerah. Itu orang tuanya pada pinjem duit sama pinjol, sama rentenir, ngebelain anaknya yang nggak mau berangkat dipaksa supaya berangkat. Mau nggak mau berangkat, belum lagi ntar bekelnya. Emang cukup cuman bayar segitu doang? Kan ntar di sono juga kudu makan, kudu jajan. Ini mulai sekarang udah hapus study tour, nggak perlu. Rasanya akan lebih baik dan bijaksana bila pihak sekolah maupun pihak orang tua mempertimbangkan ulang apakah masih relevan atau tidak dilakukannya study tour, kawan. Ya, harus dipertimbangkan ulang, kawan. Karena harus diingat, tidak semua orang tua memiliki kecukupan finansial untuk disediakan sejumlah nominal sebagai biaya pendaftaran. Jangan sampai membebani pihak orang tua. Dan jangan sampai dikarenakan ingin ikut study tour, orang tua
malah hutang sana-sini yang akhirnya menimbulkan permasalahan baru. Dan harus diingat pula faktor resiko kawan. Di saat orang tua melepas anaknya berangkat study tour, ada perasaan yang berkecamuk, was-was dan rasa khawatir apakah anakku akan selamat sampai tujuan, apakah anakku akan selamat pulang ke rumah. Perasaan itu tidak bisa kita pungkiri, dan itu pasti dirasakan oleh setiap orang tua di saat melepas anaknya berangkat study tour. Harus diingat pula kawan, terkadang ada PO-PO nakal yang pada saat disurvei mereka memperlihatkan bis-bis yang memang layak pakai. Namun kenyataannya ada beberapa PO pada saat penjemputan tidak menggunakan bis yang kondisinya layak. Hal tersebutlah yang harus difikirkan pada saat melakukan study tour. Dan itu kerap kali terjadi kawan. Dan jangan lupa ada faktor X, yaitu driver. Driver tersebut mengenal medan apa tidak, kondisinya sehat atau tidak, kondisi waras apa mabuk. Hal tersebut harus difikirkan dengan matang. Namun kita tidak dapat memastikan baik langsung atau tidak langsung, karena hal-hal tersebut terkadang luput dari pertimbangan kawan. Maka rasanya akan lebih baik dan bijaksana baik pihak sekolah maupun pihak orang tua berpikir ulang, mempertimbangkan ulang. Apakah masih relevankah dilakukannya study tour? Apakah ada urgensinya dilakukan study tour? Apakah ada manfaat dan fungsinya dilakukan study tour? Jangan sampai yang mungkin saja niatnya baik malah berakhir dengan bencana. Jangan sampai pada akhirnya merugikan banyak pihak. Jangan sampai membebani orang tua yang pada akhirnya harus hutang sana-sini untuk disediakan sebagai pendaftaran study tour. Ya, polemik terkait study tour adalah polemik yang selalu berulang kawan. Selalu ada banyak pihak yang dirugikan, namun ada sedikit pihak yang diuntungkan. Entah untuk meraup keuntungan, entah untuk mendapatkan hura-hura gratis. Who knows? Tapi mari kita jujur, faktanya seperti itu kawan.